Mari saudaraku, kapan dan dimanapun berada, kita memberikan waktu sejenak untuk merenungkan firman, bersyukur, dan memuji Tuhan melalui voice note program Perteduhan Jiwa. Refleksi dan doa kita kali ini berdasar pada bacaan Mazmur 18 ayat 28. Karena Engkaulah yang menyelamatkan bangsa yang tertindas, tetapi orang yang memandang dengan congkak Kau rendahkan. Seekor ayam yang masih remaja ingin memuaskan pengetahuannya dengan menjelajah wilayah di sekitar kandangnya. Tak terasa, kakinya membawanya melangkah menuju ke areal persawahan. Ia memperhatikan sekeliling dan tersenyum bangga sambil berkata di dalam hati, "Aku akan bercerita kepada saudara-saudaraku bahwa aku adalah anak ayam terberani yang telah menjelajah jauh dari kandang." Ia meluapkan kegembiraannya dengan berlari-lari ke sana-sini sambil mengepak-kepakan sayapnya. Karena ia mengepakkan sayap sambil berlari, maka terkadang tubuhnya terangkat dari tanah seperti sedang terbang. Rupanya, kemampuan yang baru itu terus dicobanya. Walau hanya dapat terbang sejauh 2-3 meter saja, ia merasa sudah bisa terbang. Segera terpikir di dalam hatinya bahwa ia akan memamerkan kemampuan terbangnya itu kepada saudara-saudaranya. Tiba-tiba, ia melihat seekor belibis yang sedang beristirahat di rimbunan rumput di tepi sawah. Ia menghampiri belibis itu sambil berkata, "Hai, aku adalah ayam yang bisa terbang. Lihat dirimu, engkau hanya mendekam saja, malas sekali. Mestinya unggas itu terbang. Sini, aku ajari kamu terbang." Si belibis hanya tersenyum. Namun si ayam remaja ini tidak menghiraukan senyuman belibis. Ia berlari sambil mengepakkan sayapnya. Ia kembali ke tempat belibis itu sambil berkata, "Kamu lihat kan? Tadi aku terbang. Mestinya kamu juga begitu, jangan malas." Belibis itu tersenyum sambil berkata, "Nak, aku bukan sedang bermalas-malasan. Aku sedang beristirahat sejenak karena sedang dalam perjalanan yang jauh. Sebentar lagi aku sudah akan berangkat. Oh iya, satu pesanku kepadamu. Jadilah unggas yang rendah hati agar pikiranmu berkembang dengan baik, sehingga bisa dihargai dan dihormati oleh makhluk lain." Setelah itu, belibis itu mengepakkan sayapnya dan terbang jauh. Si ayam hanya melongo dan malu. Terkadang kita bersikap seperti ayam yang masih remaja ini. Kita terlalu sombong untuk memamerkan segala hal di dalam diri kita. Hidup sudah memberikan pelajaran bahwa siapa yang sombong, maka ia akan jatuh dengan kesakitan. Banyak pengusaha sukses yang memegang filosofi untuk menjauhi sikap sombong dan mempraktikkan kerendahan hatian. Keberhasilan hanya dapat diraih dengan kerendahan hatian, bukan dengan kesombongan. Saudaraku,
Untuk merespon renungan, mari kita berdoa. Tak dapat kami pungkiri bahwa seringkali kami merasa lebih hebat dibandingkan dengan orang lain. Kami menganggap bahwa dengan kesombongan itu, maka kami akan dihargai dan dihormati. Mungkin sesaat saja kami merasakan penghargaan dan penghormatan itu. Namun selebihnya, kami justru terjebak di dalam kesombongan kami itu. Karena apa yang kami sombongkan itu ternyata tidak terbukti di dalam laku kami. Kami bersyukur bahwa Engkau memberikan pelajaran kehidupan yang begitu indah bagi kami. Setiap pengalaman kehidupan yang kami jumpai telah Engkau jadikan pelajaran berharga bagi pertumbuhan kedewasaan sikap dan iman kami. Bahkan Engkau menyatakan dengan sangat jelas bahwa kepada orang-orang yang rendah hati dan bersedia mengakui segala keterbatasannya, maka Engkau akan memberikan pertolongan. Pengalaman perjalanan sepanjang pagi hingga saat ini masih berbekas dengan jelas di dalam benak kami. Kami merasakan kuasa si jahat mendorong kami untuk berlaku sombong. Akan tetapi, kami juga merasakan tangan-Mu begitu kuat menggenggam diri kami, sehingga kami terhindar dari jerat si pencoba. Bahkan, ketika malam sudah hampir tiba, kami teringat firman-Mu yang berkata, "Karena Engkaulah yang menyelamatkan bangsa yang tertindas, tetapi orang yang memandang dengan congkak, Kau rendahkan." Sungguh Tuhan, Engkaulah penolong dan perteduhan kami. Keyakinan inilah yang membawa kami ke dalam iman untuk terus berserah kepadamu, bahkan ketika kami beristirahat malam ini. Dan esok pagi, ketika kepakan sayap fajar memecahkan keheningan, Engkau membangunkan kami dengan anugerah kesegaran pada tubuh kami. Kami akan bersiap diri untuk melanjutkan langkah memasuki perziarahan kehidupan kami di waktu mendatang. Kami percaya bahwa akan ada pengalaman baru yang mengasah diri kami untuk berlaku rendah hati, supaya kami mampu berserah ke dalam pimpinan tangan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Terpujilah nama-Mu. Amin.